Halo Baraya Priangan, kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Bersama saya Irma Normalia dan tentunya ada seorang bintang tamu yang kita hadirkan untuk berbagi cerita dan inspirasi untuk Baraya Priangan semuanya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Jejeng Jainal Mutakin, pria kelahiran Cirebon 8 Januari 1979 ini adalah seorang politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kini, ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ia tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua yang gigih, yaitu almarhum Haji Ahmad Kamali dan Hajah Hanifah. Masa kecilnya ia habiskan di kampung halamannya, Cirebon. Bersekolah di SD Lemah Abang 2, MTS NU Putra 1 Buntet, dan MA Al-Anwar Pacul Gowang, Jombang. Saat sedang bersekolah di Buntet Pesantren, ia mendapatkan beasiswa umroh dari Kemendag Republik Indonesia sebagai siswa berprestasi di kalangan pelajar. Ayahnya adalah seorang guru madrasah ibtidaiyah dan ibunya adalah seorang pedagang pakaian di pasar. Semasa kecil, ia dan kakaknya sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan barang dagangan sebelum berangkat sekolah. Kini, ia didampingi istri tercinta, Sri Nur Aeni, dan dianugerahi 3 orang buah hati, yaitu Hanum Kroto Aini, Adib Zainal Mustopa, dan Nur Rahmah Aulia. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa dengan narasumber kita. Selamat datang, Assalamualaikum, Kang Jejeng Jainal Mutakin MSI. Beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2014-2019, kemudian periode 2019 sampai dengan saat ini. Beliau merupakan Ketua Fraksi PKB dan juga anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Wilujeng siang, selamat siang. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Ini aku grogi gitu ya, Bapak, Akang, Mas atau apa gitu, bingung manggilnya. Bebas aja ya. Oke, aku panggilnya Akang aja. Kang Jejeng, dilahirkan di Cirebon. Ya. Aslinya berarti orang Cirebon, Kang? Betul. Bisa pindah ke Tasik tuh ceritanya apa? Kita pasti penasaran semuanya, Baraya Priangan. Tapi kita akan ulik dulu nih, masa kecilnya di Cirebon. Iya. Berarti sekolah dasar di Cirebon, dilahirkan di Cirebon begitu? Iya. Ya, saya kelahiran Cirebon, keluarga besar saya ya di Cirebon. Sampai saat ini pun tentu saja setiap ada acara keluarga, kemudian Idul Fitri ya saya pulang ke rumah. Mudik ya ke Cirebon ya. Berarti kemarin Lebaran ke Cirebon juga? Ke Cirebon. Mohon izin, kedua orang tua masih ada? Ibu yang masih ada, kalau bapak sudah meninggal. Ya. Yang diingat dari sosok bapak itu seperti apa? Bapak saya guru ya, guru PNS, mengajar di Ibtidaiyah. Kemudian juga guru ngaji kalau di lingkungan di kampung kami. Sosoknya ya sebagaimana para bapak yang lain, ngemong kayak begitu. Hanya bagi saya yang istimewanya juga itu adalah kesabarannya. Seorang guru ya, seorang guru tuh biasanya sabar, apalagi guru-guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kan, biasa memegang anak-anak kecil kan. Mungkin karena itu juga, karena bapak saya dari muda kalau dengar cerita itu sudah sakit-sakitan, sampai kemudian saya kecil, kemudian beranjak juga berapa kali harus menunggui bapak di rumah sakit karena bapak sakit kayak begitu. Tapi yang saya lihat itu kesabarannya luar biasa. Jadi kalau di depan kita beliau tidak menunjukkan kesakitan kayak begitu,
tapi malah seringkali memotivasi kami-kami yang sehat yang menunggui itu kayak begitu. Termasuk kalau dalam keseharian juga, kalau dalam keseharian Bapak itu boleh dikata tidak pernah menekan gitu ya. Kalau kami belajar, ngaji dan seterusnya itu Bapak paling hanya menyuruh. Malah yang tegas itu ibu saya. Oh ya. Saya malah takut gitu. Oke. Oke, ibu ternyata lebih tegas lebih gitu. tegas gitu. Saya nggak tahu apa ibu terpaksa tegas karena bapak saya sudah kadung penyabar kayak begitu. Ya, mungkin dengan kondisi bapak yang sakit, ibu harus tegas supaya anak-anaknya lebih kuat. Mungkin itu ya. Iya. Bisa Lebih jadi siap, seperti lebih itu. siap ketika pada akhirnya bapak kemudian meninggal, Iya. anak-anaknya sudah lebih Betul. kuat dan siap, mungkin begitu. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas dalam memori saya, ingatan saya itu, ya saya takut aja kalau sama ibu karena galak kayak gitu. Ibu? Tegas lah. Bekerja juga. Bekerja. Ibu bekerja di pasar, pedagang pakaian. Jadi kalau saya kecil itu, seingat saya mulai kelas 3 SD itu sudah bantu membukakan Kios. Kemudian juga ngerapi-rapi kios. Sebenarnya ngerapi-rapi itu karena nggak ada kerjaan saja, karena ibu saya akan menyusul ketika pekerjaan di rumah sudah selesai. Jadi kalau jam kita habis sholat subuh kemudian ngaji Quran bersama kakek, saat itu masih ada, kira-kira 5:30 saya sudah berangkat ke pasar ya. Pada awal-awal itu belum berbentuk kios, tapi kalau kami mengenalnya los ya, karena tidak ada dinding gitu. Jadi barang dagangan itu disimpan di gudang di pasar ya, pasar Sindang Laut. Sebenarnya juga merangkap kantor itu, kantor pasar. Kami ambil, kemudian disiapkan tempat untuk jualannya. Karena barang itu kan berat, jadi saya ke pasar itu dengan kakak saya yang terbesar. Sekalian kakak berangkat saat itu, seingat saya sekolah di PGAN Cirebon kayak begitu. Iya. Kalau di tempat kami di Sindang Laut ke pusat kota itu ya agak jauh ya. Jadi berangkatnya memang sangat pagi. Sangat gitu. pagi kayak begitu. Kakak hanya membantu untuk membukakan, mengambil barang itu. Kemudian saya sambil menunggu ibu itu, karena nggak ada kerjaan kan saya beres-beres kayak gitu. Sehingga mungkin karena terbiasa seperti itu ya, sampai sekarang ya saya terbiasa beres-beres rumah dan seterusnya gitu. Luar biasa. Mungkin berangkat daripada nganggur aja sambil nunggu ibu ya beres-beres ya. Akhirnya terbiasa untuk itu. Nanti 6:30 ibu datang ke pasar, bagian saya pulang. Kemudian ya saya berkemas, mandi, sarapan, kemudian sekolah. Sekolah di SD? Di SD Lemahbang. Di SD Lemahbang 2, ya kalau jalan kaki kira-kira 10-15 menit kalau dari rumah. Dari rumah. Ya dekat lah, Oh relatif iya. dekat. Masa kecil yang paling diingat, teman sepermainan atau permainan masa kecil seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Kebetulan rumah kami itu dekat stasiun kecil ya, stasiun kereta kecil Sindang Laut gitu. Jadi ya ada banyak tanah yang digunakan untuk sawah, tapi pada musim tertentu karena Cirebon kan juga dari sisi pengairan ada bagian-bagian tertentu yang tidak selalu terairi, termasuk di kami. Kalau kemudian sawah-sawah mengering, ya tentu kami jadikan tempat untuk main bola atau main layang-layang bersama teman-teman. Atau hanya duduk-duduk saja, ngobrol-ngobrol di sekitar stasiun itu. Dekat sekali. Masa-masa sekolah dasar, Bapak masih ingat mungkin dengan teman bermain seperti tadi dikatakan, main sepak bola, main layangan gitu. Sebenarnya Bapak ada berapa bersaudara? Kami 5 bersaudara. Saya anak keempat. 2 laki-laki, kakak saya yang terbesar, kemudian saya. Kakak saya yang lain 2 perempuan dan yang bungsu juga perempuan. Saya anak keempat. Kemudian dari sekolah dasar, Akang melanjutkan sekolah kemana? Setelah sekolah SD saya melanjutkan karena semua
dari mulai bapak saya sampai kakak-kakak saya juga melanjutkannya ke Buntet Pesantren. Ya, pesantren itu sebenarnya nggak terlalu jauh dengan tempat tinggal kami. Beda kecamatan ya, beda kecamatan. Jadi saya melanjutkan sanawiyah sekaligus mondok itu di Pondok Buntet Pesantren di Cirebon. SMP masih kecil dong, Kang ya? Ya. Sudah terpisah dari keluarga, apakah sesuatu yang berat atau tidak? Sebenarnya nggak terlalu berat karena itu sudah semacam tradisi ya. Sudah tradisi. Toh Buntet juga nggak terlalu jauh. Itu hanya ya kalau naik mobil ya sekitar 10 menitan juga sampai kayak begitu ya. Jadi sebelum masa kita sanawiyah ya kira-kira sudah menyiapkan mental. Dan merasa itu bukan beban karena kakak-kakak juga dan saudara-saudara tetangga juga kan banyak juga yang pesantren, jadi ya merasa biasa saja. Itu sudah menjadi kayak tradisi keluarga. Kayak tradisi keluarga kayak begitu. Iya, kemudian masa SMP, Irma dengar Akang ini mendapatkan hadiah untuk bisa beribadah umroh. Ya. Itu ceritanya gimana tuh? Ikutan apa gitu bisa sampai mendapatkan hadiah? Ya, pas kelas 3 sanawiyah itu Buntet dapat hadiah umroh untuk 2 tingkatan ya, untuk tingkatan sanawiyah atau setingkat SMP dan aliyah SMA dan sederajat ya. Nah kemudian oleh pihak pesantren itu diambil untuk tingkatan sanawiyah ya, karena di Buntet itu ada sanawiyah Putra 1, NU Putra 1, MTS NU Putra 2, yang ini yang laki-laki, ini hanya untuk siswa laki-laki, kemudian MTS NU Putri. Nah dari 3 sekolah ini kemudian diambil 3 ranking teratas, kemudian diwawancara, dites, diambil yang nilainya paling tinggi. Wow, berarti Akang Kebetulan ini saya yang paling tinggi. siswa berprestasi. Setelah itu dari tiap sekolah dikumpulin dan Akang terpilih menjadi seseorang yang terpilih untuk mewakili Buntet itu pesantren untuk berangkat umroh. Seperti apa waktu itu rasanya, Kang? Ya rasanya tentu mengejutkan. Tapi begini, saya masih mengingat itu yang ngetes kami itu, yang mewawancarai kami itu sudah tergolong ya tokoh-tokoh besar termasuk nasional. Saya masih ingat bahwa Kiai Fuad Hasyim ya. Kemudian termasuk Kiai Anas Abdul Hamid ya. Kiai Hamid Kiai Anas ya. Kemudian ada Kiai Hisham kayak begitu. Itu kiai-kiai yang menurut saya sudah sangat berpengaruh kuat. Dan kami itu anak-anak sanawiyah kelas 3 tentu ya ketakutan kan. Nervous gitu kan? Nervous ya. Kami dites baca kitab, bahasa Arab, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, kemudian kepesantrenan. Wow. Yang ngetes, yang wawancara tokoh-tokoh besar, kiai-kiai besar, saya kira semua mules itu. Untung kami nggak ada yang pingsan. Saya sendiri merasa sebagai kemampuan saya rata-rata saja sebenarnya, rata-rata kayak begitu. Saya masih ingat sebenarnya nilai saya yang agak lebih baik dari yang lain itu di wawasan kebangsaan dan kepesantrenan. Di luar itu ya nilai saya itu ya di bawah teman-teman saya, bahasa Arab, bahasa Inggris, ngaji kitabnya kayak gitu. Tapi ketika kemudian di jumlah nilai saya yang terbesar. Nah saya sih menganggapnya itu karena kami semua sebenarnya nervous saja. Iya. Kalau kemudian tesnya nggak tes wawancara, tes tulis gitu, saya kayaknya kalah itu. Itu keberuntungan saja, ya karena kami kan saling menyaksikan gitu ya, bagaimana kemudian kami harus baca kitab di hadapan kiai-kiai yang sudah sepuh itu kan.
tokoh-tokoh yang sudah menjadi tokoh nasional saat Ya, itu. ya. Mhm. Kebayang kan bagaimana itu menciutkan nyali. Ya. Mhm. Itu aja. Ketika berangkat umroh, itu dengan siapa aja, Kang? Kami rombongan ya, di Buntet sendiri ada berdua dengan ya tentu apa yang mewakili aliyah ya, Betul. perempuan. Hmm. Kemudian ada juga dari Cipasung, dari IAIC kayak Hmm. begitu. Hmm. Ya saya kira saya mula-mula kenal Cipasung itu karena berangkat Hmm. berbarengan itu. Kemudian juga ada rombongan dari pejabat-pejabat di Jakarta ya. Hmm. Ada saat itu dari PMII, PMII, Ansor, kemudian dari DPR RI. Oke. Ya saya yang kelas 3 sanawiyah, kira-kira umur 14 tahun ya. Berarti paling kecil kan yang ada di Paling kecil. rombongan? Betul, paling kecil. Tentu saja ya kalau disebut ya saya ketakutan, sudah pergi jauh sendirian. Itu naik pesawat pertama kali kah? Iya, Aha. betul. Garuda itu akhir tahun 1993. Oke. Kecil, pergi jauh sendirian bersama-sama orang-orang besar, pejabat. Itu ya menggetarkan. Tapi ya saya tahu diri, makanya saya hanya sekedar menyimak, saya melaksanakan apa yang saya bisa lakukan sebagaimana kemampuan saya kan, ada panduan-panduannya seperti itu. Selebihnya seingat saya suka ikut Kang Haji Didi Hudaya karena beliau mewakili dari IAIC, dari Cipasung. Seorang mahasiswa yang sangat, menurut saya bahasa Arabnya bagus, ngajinya juga mendalam, kemudian berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang saya hanya lihat di televisi itu juga seperti akrab dan seterusnya, tapi masih mau diikuti oleh saya kayak gitu. Kalau kemudian waktunya makan, ayo makan kayak begitu, karena kami kan ada jadwalnya ya, betul, begitu. Kalau betul. kemudian kita beli sesuatu juga ditanya, Diajakin. kayak gitu. Jadi saya pertama kali mengenal Cipasung langsung dengan orangnya, artinya yang mewakili Cipasung saat itu ya pada saat Umroh saya itu. umroh itu. Oke. Kemudian setelah lulus dari sana melanjutkan sekolah masih di pesantren yang sama? Saya kemudian oleh bapak dikirim pesantren di Jombang karena saat itu di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Oke. Kakak saya yang terbesar itu pesantren di Kaliwungu di Semarang. Kemudian dua kakak saya itu ya sudah di Jombang itu. Oh Sudah di Jombang iya. karena setelah lulus di MAN di Buntet, karena dua kakak saya ini sekolah aliyahnya di MAN di Buntet, masih di pesantren yang sama. Nah kalau saya aliyahnya ke Jombang, ikut kedua kakak perempuan saya Yang sudah ada di sana. yang sudah ada di sana, hanya beda pesantren. Kalau istilahnya kakak perempuan saya itu di pesantren Salafiyah ya, karena sudah selesai sekolahnya. Ya betul. Sudah selesai di MAN. Kalau saya di pesantren sebelahnya masih satu keluarga sebenarnya, yang ada sekolah aliyah. Yang ada sekolah aliyah, ya saya dipantau, dibimbing oleh kedua kakak perempuan saya itu. Ya paling tidak tausiah itu akan meluncur pada saat awal bulan, karena tentu saja bapak mengirimnya supaya praktis ya pada satu orang. Oh iya, ke satu kakak yang Ya, dikirim, ya, kakak yang kedua nanti itu. yang dibagi-bagikan. Itu kita akan mendapatkan kultum itu. Akan mendapatkan kultum. Kultumnya apa nih? Ya biasa dimotivasi saja kayak gitu. Apalagi kita jauh ya dari orang tua, jauh dari kampung halaman. Saya rasa semua orang juga akan merasakan
persaudaraan, kekeluargaan itu akan semakin tinggi. Iya, gitu lebih ya. erat ketika Lebih jauh erat. dari rumah. Iya, persis seperti itu. Karena kita kalau ada kesulitan ke siapa lagi? Iya, Gitu ya. betul. Di kemudian waktu saya kelas 3 aliyah, adik saya yang bungsu juga menyusul ke pesantren yang sama. Kalau itu pesantrennya sama. Karena saya aliyah kelas 3, adik saya kemudian masuk kelas 1, itu pesantrennya sama. Beda dengan kedua kakak kami, itu pesantrennya berbeda tapi bersebelahan. Karena itu salafiyah, hanya ngaji saja. Kalau kami dengan bersekolah. Oke, ini sangat menarik ceritanya Baraya Priangan semuanya, tapi kita harus cut dulu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kehidupan di pesantren yang ia tempuh sejak remaja ia lanjutkan kembali dengan memilih pesantren Cipasung sebagai tempat untuk menimba ilmu dan memilih berkuliah di Institut Agama Islam Cipasung Fakultas Syariah. Baginya, Cipasung adalah tempat yang istimewa, bukan hanya sejarahnya, namun juga pengalamannya saat berangkat umroh bersama tokoh-tokoh Cipasung lah yang membuatnya ingin mondok di pesantren Cipasung. Di dunia kampus, ia tumbuh menjadi seorang aktivis dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, ia bergerak di organisasi kemanusiaan dengan menjadi salah satu pendiri Lembaga Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia. Di organisasi lain seperti KNPI, GP Ansor, ia juga banyak berkontribusi. Kembali di Potret, mengurai cerita membingkai asa, masih bersama dengan Kang Jejeng Jainal Mutakin MSI. Akang, menjadi santri setelah sekian lama, mungkin ada pengalaman yang diingat Akang selama menjadi santri? Ya, saya kira banyak ya. Dan sebagaimana santri pada umumnya, Pada masa itu, santri masa itu beda dengan santri sekarang? ya beda, tentu beda ya, beda zaman, beda keadaan. Betul. Ya, secara umum saya kira ada beberapa yang tidak berubah ya. Iya. Samping kita mendalami ilmu agama melalui pengajian kitab kuning, yang terasa juga sebenarnya kemandirian, gitu ya, kemandirian. Karena bagaimanapun kita sudah harus mengatur segala sesuatunya sendiri. Akang merasa nyaman betah di Jombang. Kenapa kemudian memutuskan untuk kuliahnya malah ke Tasikmalaya gitu, Kang? Yang ya sebutkanlah kota kecil gitu. Ya, ya tentu saja saya nggak tahu ya, mengalir begitu saja. Pertama tadi itu saya tentu sudah jauh-jauh hari mengenal Cipasung karena pada saat umroh itu. Ya, itu satu. Yang kedua, saya tahun 94 itu kan mulai berangkat ke Jombang ya. Berangkat ke Jombang sampai 97. Dan di Jombang itu pesantren kami itu langganan pesantren yang Tarbiyatun Nasiin, itu yang pesantren yang salafiyah itu, sekalipun pesantren salafiyah itu ada koran ya, ada koran. Iya. Ada koran macam mading ya. Iya, majalah dinding ya. Dinding, jadi kami santri-santri itu baca sambil berdiri kayak begitu ada. Seingat saya koran Surya ya. Itu boleh sebut nama ya? Boleh. Kalau seingat saya koran Surya Jawa Pos kayak begitu ya. Nah, itu kan banyak juga sekali mengulas tentang Muktamar Cipasung. Saya tidak tahu apa itu sudah dilaksanakan apa sesudahnya ketika saya di Jombang ya, tapi pemberitaan tentang itu masih ramai. Kemudian tentang sosok Kiai Haji Ilyas Ruhiyat yang menjadi Rais Am itu juga banyak dibicarakan. Dan saya sebagai orang Jawa Barat ya tentu bangga ya, bersyukur, bangga karena sebelumnya kan Rais Am di jajaran Syuriah PBNU itu biasanya dari kiai-kiai dari Jawa. Betul. Itu yang kedua mungkin. Yang ketiga
ya saya menyadari lah bagaimanapun bapak ibu itu harus menanggung 5 orang anak gitu. Saya anak laki-laki sekalipun yang kedua kan juga harus tahu diri. Iya, gitu. iya. Jadi saya harus memilih untuk melanjutkan perkuliahan gitu. Bukan di kota yang besar lah. Itu sebagai bentuk penghematan dana ya, bulanan lah ya gitu. Karena ya sederhananya kalau saya tinggal di kota besar tentu biayanya lebih besar. Dan satu hal lagi ya saya meyakini Cipasung dengan Kiai Ilyas Ruqyat menjadi Rais Am PBNU itu ya pasti istimewa. Jadi ya la haula. Kemudian saya ke Tasikmalaya ke Cipasung melanjutkan di YIC di Fakultas Syariah. Cita-citanya memang bukan ke politik sebenarnya, Kang, dari awal di kuliahan itu, tapi kemudian Akang tergabung dengan kegiatan aktivis. Iya, sebenarnya ya cita-citanya sederhana dulu ya. Ya ngajar saja sebagaimana bapak saya ngajar, kakak saya ngajar kayak begitu ya. Nah, tapi sebelum daftar itu kan kemudian saya buka-buka gitu ya, apa yang menjadi silabi di jurusan di Fakultas Tarbiyah, kemudian di Fakultas Syariah gitu. Ya saya sih merasa bahwa di Fakultas Syariah itu karena ada kajian-kajian yang lebih mendalam, itu kayaknya lebih lebih enak lah gitu masuk ke syariah gitu. Walaupun ya belakangan karena itu kan tidak menjurus ya ke pendidikan gitu, sehingga ya saya tentu saja kalau dalam aspek legalitas mengajar ya terkendala gitu, terkendala untuk itu. Ya sebenarnya pertimbangannya ke syariah itu karena kalau diskusi tarbiyah kan pasti tentang metode mengajar dan seterusnya itu aja gitu ya. Beda umpama di syariah kayak begitu kan, ada perdebatan hukum, ada macam-macam lah kayak seperti itu. Kemudian aktif di organisasi. Ya. Akang ikut organisasi apa? Ya sebenarnya memori tentang organisasi mahasiswa, tentang PMII, tentang Ansor ya sudah saya tahu ya. Sejak dari SMA. Sejak dari sanawiyah itu, karena saya kan berangkat ketika umroh dulu itu bareng Ketua Umum PMII kan, juga dengan Ketua GP Ansor. Ya tentu saja itu membekas dalam ingatan saya gitu. Jadi ya bagi saya beliau itu orang-orang hebat, Pak Ali Maskur, kemudian Pak Slamet Effendi yang dari Ansor itu menurut saya orang-orang hebat ya. Tentu saja ya saya kepengen lah aktif di lingkungan yang sama. Makanya ketika di Cipasung kemudian juga PMII saya kira sudah berjalan baik juga kayak begitu, sangat baik ya. Akhirnya saya bergabung ikut aktif di PMII dari mulai ya kepengurusan di komisariat ya di lingkungan kampus sampai kemudian saya jadi wakil sekretaris di pengurusan di cabang di kabupaten. Dan ya pada tahun 2001 saya menjadi ketua umum pengurus cabang PMI Kabupaten Tasikmalaya. Menjadi betah di Tasik, kemudian sampai akhirnya sekarang jadi orang Tasik. Setelah menemukan tambatan hati, ceritanya seperti apa sih? Ketemu jodohnya memang harus di Tasik ya Kang ya? Di Tasik gak rilis. Iya kalau jodoh ya tentu sudah Allah lah ya menentukan gitu ya. Yang selanjutnya meneruskan di Tasik Malaya itu karena kebetulan saya setelah beres di PMI saya bersama teman
alumni ya, mahasiswa juga PMII dari Jogja, ada Kang Asep Muslim, kemudian Kang Atang Setiawan almarhum, pernah jadi ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya, itu mendirikan LKH. Mendirikan LKH, saya ada kesibukan kan di situ, semakin betah gitu ya. Dan ya jujur juga harus diakui, kalau saya pulang kan saya harus mulai dari nol lagi kan, kayak begitu. Iya, kalau kembali ke Cirebon nih harus mulai dari nol mulai kan. dari nol lagi kayak begitu. Jadi ya dilanjutkan saja. Kemudian tahun 2004, 2007 saya jadi sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi kemudian setelah menikah, tentu saya harus semakin realistis, ya tadi itu kalau saya terus tinggal di Tasikmalaya kan tinggal melanjutkan, saya tidak harus memulai dari nol. Itu mungkin pertimbangannya. Iya, kemudian memutuskan Akang seorang aktivis yang tadinya mengkritisi pemerintahan gitu ya, tiba-tiba sekarang jadi terjun Akang sendiri yang ada di pemerintahan gitu. Itu apa sebenarnya yang membawanya awal-awalnya, Kang? Ya, awal-awalnya saya diminta bantu-bantu oleh senior-senior itu, bantulah di partai kayak begitu. PKB. Ya, di PKB. Kenapa harus PKB? Itu saya kira alamiah ya, alamiah dalam pengertian karena lingkungan. Lingkungan, karena saya lingkungan di Nahdlatul Ulama kayak begitu. Senior-senior PMI juga banyak di PKB. Betul. Gitu. Tahun 2006, berarti saya masih sekretaris KNPI itu diminta bantu-bantu oleh senior, dibantulah kami ini ya. Ya sebenarnya saling membantu, saya juga kan merasa terbantu karena eksistensinya kan semakin banyak. Iya. Di tahun 2006 saya jadi wakil sekretaris di DPC PKB Kabupaten Tasik. Iya. Awalnya dari situ tentu saya juga bareng bantu-bantu ngurus partai, kaderisasi, administrasi, juga pencalonan. Pencalonan. Dan tahun 2009 itu ya udah nyalon aja kayak begitu. Awalnya 2009 dulu. Saya nyalon di Dapil 7 karena istri saya kan juga dari Bojonggambir ya. Bojonggambir, tadi saya ngambil Dapil 7 kayak begitu. Dapat suara terbanyak tapi nggak dapat kursi kayak begitu. Suara terbanyak di internal. Betul. Ya saya kira ya ini penting bagi semuanya. Ya konsolidasi politik ya memang tidak terlalu intensif ya, karena saya di Singaparna kemudian Dapil 7, bagaimanapun kita ada jarak kayak gitu. Tapi ya itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Kalau ditakdirkan kalah dulu ya bagus lah gitu, jadi mentalitas kita jadi kuat kan gitu. Untuk pembelajaran mengambil hikmah apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Kita akan lanjutkan lagi Maria Priangan setelah yang satu ini. Tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Bergabung menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa menjadi langkah awal keterlibatannya dalam dunia politik. Saat itu ia dipercaya sebagai sekretaris partai. Hingga akhirnya pada tahun 2014 ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kini ia sudah 2 periode menjadi bagian dari legislatif. Dan saat ini ia bersama Komisi 3 terus mengupayakan percepatan infrastruktur yang lebih nyata. Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya adalah wilayah yang sangat berpotensi untuk bisa maju. Namun, harus ada komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kita lanjutkan lagi nih. Kang Jejeng, seru banget nih. Irma ingin tanyakan, seperti apa Bapak melihat Kabupaten Tasikmalaya? Ya, Kabupaten Tasikmalaya saya kira sangat luar biasa ya kalau dari sisi potensi alam dan juga sumber dayanya gitu. Artinya terkait sumber daya manusianya
masih sangat bisa lah ditingkatkan. Sekalipun indeks pembangunan manusia kita saat ini masih belum terlalu baik gitu. Tapi kalau kita semua berkomitmen untuk meningkatkan itu, baik pendidikan, kesehatan dan daya beli, saya optimis itu bisa kayak begitu. Tasikmalaya sangat terkenal lah, sangat terkenal, dan karena itu pasti punya potensi. Saya dari Cirebon kenal kan tentang pemijahan. Saya juga tahu tentang Cipasung sebagai salah satu pesantren yang besar, menjadi pusat pergerakan Nahdlatul Ulama. Kemudian juga Suryalaya. Ada kampus juga yang hebat ya, ada Unsil, ada kalau keagamanya ada Cipasung. Kalau kita sebut pesantren-pesantren yang lain juga banyak. Ada Sukahideng, Sukamana, ada Haur Kuning. Saya kira itu semua pasti berkontribusi dalam meningkatkan PM khususnya di bidang pendidikan kayak begitu. Kalau hal lain memang potensi alam kita masih banyak yang belum dikembangkan secara maksimal. Ya kita tahu lah ya, potensi pariwisata Galunggung kita masih harus banyak pembenahan. Betul. Belum lagi pantai. Kemudian kita juga perkebunan teh. Dan saya kira tren pariwisata itu orang akan lebih dulu di lingkungan yang nggak terlalu jauh lah kayak begitu. Terlalu jauh. Ya Pangandaran itu tentu sudah sangat terkenal dan ya bagus lah, luar biasa. Tapi kita tahu kan pada waktu-waktu tertentu kepadatannya luar biasa. Gitu. Saya kira kalau kemudian infrastruktur, sarana dan prasarana pariwisata kita diperbaiki di pantai selatan, ya lambat laun orang akan juga sebagian melipir ke sana kayak gitu. Menjadi tempat wisata alternatif. Karena ya daripada di Pangandaran susah berdesak-desakan malah tidak mendapatkan ketenangan dan seterusnya. Itu saya kira menurut saya ya itu potensi lain kayak gitu. Dapat kecipratan berkah dari Pangandaran apabila kita secara serius membenahi itu, mengelola dengan serius sehingga bisa dikembangkan dan menjadi tempat wisata yang layak gitu Pak ya. Kemudian yang sekarang Komisi 3 tengah benahi atau fokus itu apa Pak? Ya, kalau di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, komisi itu kan punya mitra kerja ya istilahnya gitu. Kebetulan kalau Komisi 3 itu di bidang infrastruktur. Jadi kami bermitra kerja dengan Dinas PU, kemudian Dishub Kominfo dan Bapeda. Nah, lebih fokusnya memang kepada infrastruktur. Dan saya tentu bersama teman-teman yang lain tentu terus mengupayakan agar pembangunan infrastruktur ini ada percepatan lah, atau ada pengalokasian yang lebih besar, yang lebih nyata kayak gitu. Ya kita kan sering juga mendapatkan masukan, kita menerima audien, keluhan dari masyarakat berkaitan dengan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan seterusnya. Kita terima itu, kita sampaikan kepada eksekutif, kita rumuskan dalam pembahasan program anggaran kayak begitu. Hanya memang kemampuan fiskal kita masih terbatas sehingga alokasi anggaran kita kepada pembangunan infrastruktur itu juga masih terbatas. 2024 rencananya Pak, proyeksinya, harapannya Bapak, apa yang ingin dicapai lagi di 2024? Masih di DPRD kah? Atau mungkin ada harapan lain ke Jawa Barat? Atau ke RI? Ya saya realistis saja, saya maju di
dapil satu lagi aja di Kabupaten Tasikmalaya, realistis di Kabupaten Tasikmalaya. Ya melanjutkan apa yang sudah berjalan saja, baik konsolidasi politik ataupun nanti kalau terpilih lagi dalam kerja-kerja di pemerintahan, dalam posisi di DPRD, itu bersama birokrasi di eksekutif. Oke, ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil Baraya Priangan, sebuah cerita yang tentunya sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Terakhir Bapak silakan berikan closing statement untuk Baraya Priangan semuanya, mangga. Baraya Priangan yang saya hormati, sebagaimana tadi dalam wawancara ya, saya sendiri ya pernah ada prestasi, kemudian juga pernah gagal dalam pemilu, kemudian berhasil lagi. Ya saya kira hidup ya cuman itulah, cuman gagal dan berhasil gitu ya. Jadi ya ketika berhasil ya biasa-biasa saja, ketika gagal juga tidak usah berlarut berkecil hati karena masih ada kesempatan yang lain lagi ya begitu. Ya sebenarnya filosofis kalau saya ya seperti itu, sesederhana itu kayak begitu. Mungkin bagi yang sudah berhasil tentu kita semua harus mawas diri, karena bagaimanapun keberhasilan tidak akan selamanya kan, ada masanya. Kemudian bagi yang belum berhasil ya insya Allah dengan ikhtiar kita yang kuat kita akan bisa mencapai itu. Saya kira itu hal yang umum lah, nggak ada yang istimewa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Jejeng Jainal Mutakin sudah hadir, sudah berbagi cerita dengan kita semuanya di Potret. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga. Sama-sama. Baraya Priangan, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe sekali lagi. Dan saya Irma Normalia pamit, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa.